Sejarah kedatangan diaspora Yaman di Nusantara, atau Indonesia, tampaknya tidak mengalami penggalian literatur yang signifikan. Mengapa tidak ada pihak yang berani mengangkat diaspora Yaman di Nusantara, dalam perspektif yang lebih radikal? Apakah karena para intelektual yang berjibaku dalam subjek ini, tidak memiliki jiwa eksplorer sebagai seorang sejarawan? Karena melihat sejarah Yaman di Nusantara, hanya berdasar sejauh pandangan L.W.C. Vandenberg dalam bukunya yang membahas tentang Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara, jelas seperti mengobservasi ombak besar di samudera luas dari Laguna. Selama ini, kedatangan diaspora Yaman di Nusantara, selalu hanya diasosiasikan dengan kedatangan Islam. Dan sepertinya, tidak ada orang yang cukup berani melihat lebih jauh, apa sesungguhnya yang ada di balik frontier itu. Benar, di balik frontier itu ada dunia kuno, periode sejarah umat manusia yang minim sumber referensi tertulis. Penulisan sejarah dunia kuno memang sangat sulit, terutama disebabkan oleh karena sikap kritis masyarakat ilmiah, yang senantiasa menuntut referensi teks dari sumber-sumber otentik dan terpercaya. Hal ini sering menyebabkan kebuntuan penelitian, konsekuensi yang dalam pandangan saya, mestinya dihadapi oleh para peneliti sejarah dengan cara yang kreatif. Salah satu cara kreatif tersebut adalah dengan menggunakan metode observasi fenomenologi linguistik, yang menurut John Langshaw Austin, filsuf bahasa dari Inggris, merupakan upaya untuk menjelaskan fenomena melalui analisis bahasa. Heidegger, Merleau-Ponty, dan Gadamer sangat memperhatikan peran dan signifikansi bahasa dalam konteks penyelidikan fenomenologis. Ulasan Foucault tentang sifat bahasa dan diskursus, berkontribusi pada eksplorasi tertentu tentang hubungan antara pemahaman, budaya, historisitas, identitas, dan kehidupan manusia. Dalam karya Jacques Derrida, kita dapat menemukan pandangan fenomenologi linguistik yang relevan dengan penelitian sejarah dunia kuno. Dekonstruksi, salah satu tema dasar dalam fenomenologi linguistik, merupakan konsep pendekatan yang dipelopori oleh Derrida. Dekonstruksi adalah konsep pemikiran yang berupaya mengamati kontradiksi yang ada di dalam teks, dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Pemikiran dekonstruksi percaya bahwa suatu teks pasti memiliki makna-makna yang tersembunyi dan memiliki arti yang berbeda. Pemikiran dekonstruksi mendorong proses mencari makna secara struktural, dari makna yang telah umum disepakati oleh para penggunanya. Gerak pemikiran dekonstruksi ini, pada dasarnya satu semangat dengan kritik Foucault dalam The Archaeology of Knowledge, bahwa arkeologi tidak berusaha untuk menemukan kembali transisi yang berkelanjutan, yang menghubungkan diskursus, pada kemiringan yang landai, dengan apa yang mendahuluinya, mengelilinginya, atau mengikutinya. Seperti saran Foucault dalam The Archaeology of Knowledge, daripada menyajikan versi monolitik dari periode tertentu, adalah lebih baik, berupaya agar bagaimana periode tertentu dapat mengungkap beberapa masa lalu, beberapa bentuk hubungan, dan seterusnya. Jadi, di titik mana, pada literatur yang kita miliki hari ini, kita mencari kemiringan yang landai, di mana kita dapat menghubungkan diskursus diaspora Yaman hari ini dengan periode dunia kuno? Jawabannya adalah pada titik, istilah dan makna. Ini adalah sisa-sisa serpihan dari masa lalu yang sangat jauh, yang dapat kita gunakan untuk merekonstruksi kesejarahan dunia kuno. Kita dapat memulai analisa istilah dan makna pada sebutan Yaman itu sendiri, yang pada kenyataannya, sangat terkait dengan identitas Nusantara pada masa dunia kuno. Bukti jejak ini dapat kita temukan dalam literatur tradisi Hindu, Yunani kuno, hingga bangsa Poenisia. Yaman kadang diartikan sisi tangan kanan atau sisi kanan, dan bisa juga berarti selatan. Makna sisi kanan untuk nama Yaman, mengacu pada situasi ketika orang menghadap ke timur, sisi kanan sama dengan selatan, dan sisi kiri sama dengan utara. Istilah sisi kanan ini, terkait dengan praktik kepercayaan kosmologi orang-orang di Barat pada masa kuno, yang mengatur hal tertentu agar menghadap ke timur. Kebiasaan ini masih bisa kita temukan hingga masa sekarang, yaitu pada nisan pekuburan orang-orang di Eropa,
yang umumnya menghadap ke timur. Kebiasaan ini bahkan terbawa sampai ke benua Amerika. Praktik menghadapkan pekuburan, atau apapun hal yang dianggap sakral, ke arah timur, dapat ditelusuri kembali ke Mesir dan Yunani kuno. Ini menunjukkan bahwa praktik ini telah berlangsung sangat lama, ribuan tahun. Tidak mengherankan, jika kemudian dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, ada kata Orient atau orientation, yang berarti, mengatur sesuatu agar menghadap ke timur. Dalam bahasa Indonesia, kita juga memiliki kata yang sejenis dengan kata Orient dalam bahasa Indo-Eropa, yaitu kata utarakan atau mengutarakan, yang berasal dari akar kata utara. Tapi makna kata ini tidak seperti kata Orient di Barat. Kita dapat mengetahui makna kata mengutarakan dengan mengamati makna bentuk sinonimnya, yaitu menyatakan, mengungkapkan, dan menerangkan. Menyatakan berarti membuat sesuatu menjadi nyata, dari yang sebelumnya tidak nyata, semu, atau maya. Jadi, kontradiksi dari utara yaitu selatan, dianggap sebagai sisi yang tidak nyata, semu, atau maya. Mengungkapkan berarti, membuka sesuatu yang sebelumnya tertutup atau terselubung. Makna kontradiksi yang ingin dibangun, adalah bahwa selatan sebagai sisi yang tertutup, terselubung atau tidak diketahui. Menerangkan berarti, membuat sesuatu menjadi terang dari yang sebelumnya gelap. Makna kontradiksi yang ingin dibangun, adalah bahwa selatan sebagai sisi yang gelap. Demikianlah, dari pendekatan kontradiksi yang dianjurkan Derrida dalam konsep pemikiran dekonstruksi, kita mengetahui bahwa selatan, yang merupakan makna dari nama Yaman, pada masa lalu menyandang makna sebagai sisi dunia yang semu atau maya, terselubung, dan gelap. Yang menarik, sifat sisi selatan sebagai dunia yang maya, terselubung dan gelap, yang kita ketahui setelah mencermati kontradiksi makna kata mengutarakan, ternyata dapat kita temukan, sesuai dengan status dunia selatan dalam konsep mitologi India kuno dan Yunani kuno. Bahkan, dapat juga kita temukan pada bangsa Laut Ponisia. Dalam konsep Lokapala, mitologi India kuno, 4 wilayah menurut arah mata angin dikuasai dan dijaga oleh 4 figur dewa, yaitu, Indra sebagai dewa penjaga arah timur, Kubera sebagai dewa penjaga arah utara, Varuna sebagai dewa penjaga arah barat, dan Yama sebagai dewa penjaga arah selatan. Dapat kita lihat, nama dewa Yama sebagai penjaga arah selatan, sangat identik dengan nama Yaman yang berarti selatan. Keberadaan huruf N di akhir kata Yaman, dapat diduga membentuk makna, orang dalam bentuk jamak, atau bangsa. Ini persis sama dengan yang kita jumpai pada kata Indian, yang merujuk pada makna, bangsa India, ataupun Indonesian, yang berarti bangsa Indonesia. Jadi, Yaman pada hakikat berarti, pengikut Yama, orang-orang Yama, atau bangsa Yama, yang berasal dari selatan. Dalam agama Hindu, Yama atau Yama Raja, juga dikenal sebagai penguasa alam kematian. Jadi, dalam pemahaman kosmologi India kuno, wilayah selatan juga memiliki predikat sebagai alam kematian. Yang menarik, status selatan ini juga direpresentasikan secara simbolis oleh Hijr Ismail di Ka'bah. Hijr Ismail adalah bangunan sederhana berbentuk setengah lingkaran di sisi barat Ka'bah. Tapi, bangunan yang sederhana ini sesungguhnya memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Kata Hijr dalam bahasa Arab dan bahasa Urdu artinya, perpisahan, perbedaan, atau keberangkatan dari. Kata hijrah yang berarti migrasi atau berpindah, berasal dari kata Hijr ini. Dari memahami makna Hijr, dan dengan mencermati bangunan Hijr Ismail yang berbentuk setengah lingkaran, serta letaknya yang berada di sisi paling barat Ka'bah, maka, dapat diperkirakan jika makna filosofis Hijr Ismail adalah, tentang titik paling barat sebagai titik perpisahan antara sisi siang dengan sisi malam. Dalam hal ini, sisi siang adalah sisi terang atau sisi utara, sementara sisi malam adalah sisi gelap atau sisi selatan. Hal inilah yang dimaksudkan makna kata Hijr, perpisahan, yaitu perpisahan antara siang dan malam, perbedaan, yaitu perbedaan gelap dan terang, dan keberangkatan dari, yaitu keberangkatan dari sisi siang belahan bumi menuju sisi malam belahan bumi. Yang menarik, bentuk sinonim kata Hijr yaitu firak, mengandung makna, kecemasan, kesedihan, penyesalan. Saya melihat makna ini lebih mengarah kepada simbolisasi sisi barat, tempat tenggelamnya matahari, sebagai sisi akhir kehidupan. Bahwa orang yang mencapai titik ini akan dilanda rasa cemas, sedih dan penyesalan, karena sudah mendekati akhir hidupnya.
Status Dewa Yama dalam Lokapala sebagai penjaga selatan dan sebagai penguasa alam kematian, bisa dikatakan selaras dengan selatan, yang dalam konsep kosmologi dunia kuno, merepresentasi alam dunia bawah, alam kematian, atau neraka. Beberapa sejarawan menganggap Yama terkait dengan sosok Melkar, sang dewa pelindung bangsa Ponisia. William F. Albright misalnya, menyarankan, Melkar adalah dewa dunia bawah. Di sisi lain, di Yunani, Melkar juga dianggap identik dengan Herakles, atau Hercules. Yang menjadi pertanyaan penting adalah, di manakah wilayah selatan yang dalam mitologi Hindu dianggap sebagai wilayah kekuasaan Dewa Yama? Atau, di manakah letak dunia bawah, yang menjadi wilayah kekuasaan Dewa Melkar dalam kepercayaan bangsa laut Ponisia? Tidakkah itu merujuk pada suatu wilayah geografis tertentu, sebagaimana Dewa Kubera yang menempati negeri Cina di utara, dan Dewa Varuna yang menempati barat yang kita kenal sebagai India pada hari ini? Barat atau Barata adalah nama asli India. Sementara itu, wilayah utara atau yang disebut Utara Kuru dalam mitologi Hindu, Buddha kuno, serta kosmologi Jain, sebagian kalangan menempatkan letak geografisnya di sekitar kawasan Asia Tengah, seperti Tarim Basin di Xinjiang, China. Bahkan, beberapa penulis menegaskan bahwa Utara Kuru adalah nama untuk wilayah luas, yang terletak di utara Himalaya dan membentang hingga lingkar Arktik. Dapat pula untuk menjadi pertimbangan bahwa kata udara dalam bahasa Indonesia, sebelum kita maknai sinonim dengan angkasa, pada masa lalu, sangat mungkin merujuk pada kata utara yang berarti wilayah atas. Demikianlah, jika wilayah barat merujuk pada benua India, Utara Kuru, atau wilayah utara, merujuk pada dataran Cina, Siberia, hingga sejauh lingkar Arktik, maka, Sundaland atau Nusantara tentulah merujuk pada wilayah selatan. Hipotesis ini semakin dikuatkan oleh bukti bahwa kata Sunda sesungguhnya berarti selatan. Ini didasari adanya kata Suntas atau Sundas dalam bahasa Proto-Jermanik, yang berarti selatan. Serta kata Sun yang berarti selat dalam bahasa Iceland. Kata Suntas dan Sun adalah dua kata yang homofon. Makna keduanya pun sangat dekat jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yakni, selatan dan selat. Asumsi ini lebih dikuatkan lagi oleh tinjauan aspek historis tentang Nusantara di masa kuno, yaitu, ada banyak literatur yang mengatakan bahwa di masa lalu, pelaut-pelaut yang datang dari Nusantara disebut Celets atau orang selat, oleh orang-orang di barat. Ini mengarah pada dugaan selanjutnya, bahwa kata selatan kemungkinan kita dapatkan dari kata selat. Dengan kata lain, kata selatan adalah kata selat yang mendapat akhiran an, yang dalam ilmu tata bahasa berfungsi membentuk makna lokasi atau tempat, dan juga makna gugusan atau kumpulan selat, mengingat di Nusantara ada banyak selat. Bisa dikatakan terbanyak di dunia. Bukti lain, bahwa Nusantara khususnya Pulau Jawa adalah wilayah selatan yang menjadi wilayah kekuasaan Yama atau Melkar, dapat kita temukan pada makna nama Candi Ratu Boko atau Candi Ratu Baka. Kita dapat meninjau bahwa kata Boko atau Baka adalah kata yang digunakan dalam frase alam baka, yang merujuk pada makna alam kematian. Di bagian awal saya sudah menyampaikan bahwa dalam mitologi, Yama atau Melkar adalah penguasa dunia bawah atau dunia kematian. Di sisi lain, ini sejalan dengan makna nama Hadramaut yang artinya, kematian pasti datang. Makna Hadramaut ini sangat identik dengan semboyan keagamaan bangsa Ponisia, yaitu bahwa kematian pasti datang dan akan ada kehidupan setelah kematian. Dalam legenda masyarakat setempat, yakni di sekitar Candi Ratu Boko, nama Candi Ratu Boko berasal dari nama Raja Boko yang berkuasa di wilayah itu pada masa lalu. Dalam bahasa Jawa, secara harfiah, Ratu Boko artinya Raja Bangau. Ini juga sangat terkait dengan fakta bahwa Melkar sangat dikaitkan dengan Ibiza, yaitu nama pulau di sebelah barat Laut Mediterania, yang di masa lalu, merupakan milik bangsa Ponisia di mana Melkar dipuja. Nama Ibiza, tentu saja mengingatkan kita dengan ibis yaitu burung sejenis bangau. Demikianlah, adalah menjadi sangat mungkin bahwa orang Yaman yang menghuni Jazirah Arab Selatan, adalah orang-orang Yama, atau bangsa Yama, atau pemuja Dewa Melkar dari selatan, yaitu wilayah Nusantara pada hari ini. Mereka tidak lain adalah bangsa Ponisia, pemuja Dewa Melkar. Mereka adalah para pelaut ulung yang menavigasi pelayaran perdagangan antar benua di masa kuno, yang kemudian membuat koloni di selatan Jazirah Arab. Dalam buku The Hadrami Awakening, Natalie Mobini Keseh mengatakan orang Hadrami dikenal sebagai orang Ponisia, yang senang berpetualang. Dengan demikian,
Saya lebih cenderung melihat orang-orang Hadramaut atau Yaman yang datang ke Nusantara. Pada dasarnya, adalah keturunan pelaut kuno dari Nusantara yang pulang ke kampung halaman leluhur atau nenek moyangnya. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.